Suatu malam, setelah bertemu dengan teman-teman lamanya di sebuah kafe, Rudy memutuskan untuk pulang lebih cepat. Keputusan ini datang tiba-tiba. Tetapi rasa lelah yang mendera tubuhnya membuatnya tidak ingin berlama-lama di luar. Rudy mengendarai motornya melewati jalan-jalan gelap yang tidak ramai. Dan tanpa sadar, ia tersesat di daerah yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalanan semakin sempit dan lampu-lampu jalan semakin jarang. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, Rudy melihat sebuah rumah tua yang tampak seperti telah lama ditinggalkan. Pagar besi yang sudah berkarat berdiri kokoh, sementara pohon-pohon besar yang tumbuh di sekelilingnya menciptakan bayangan menyeramkan. Rumah itu seperti berasal dari zaman lain, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela yang pecah. Meski merasa ragu, rasa penasaran mendorongnya untuk berhenti. Dia berpikir, mungkin ini adalah kesempatan untuk menjelajahi rumah tua itu, mencari tahu apakah ada cerita menarik di baliknya. Rudy memasuki halaman rumah, di mana rumput-rumput liar sudah menjalar tinggi. Saat ia berjalan menuju pintu utama, perasaan aneh mulai menghantuinya. Seperti ada yang memperhatikannya. Ia berusaha untuk menepis perasaan itu. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat seolah-olah menariknya lebih dalam. Tanpa ragu, Rudy membuka pintu kayu yang sudah lapuk itu. Pintu berderak keras, menambah suasana mencekam di sekitarnya. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa berat dan pengap, seolah rumah itu tidak pernah tersentuh oleh cahaya matahari dalam waktu yang lama. Ruangan pertama yang ia masuki tampak seperti ruang tamu, dengan perabotan tua yang tertutup debu. Sebuah cermin besar tergantung di dinding, memantulkan bayangan Rudy yang tampak kabur dan melengkung. Namun, saat ia memandang lebih lama ke dalam cermin, ia melihat sesuatu yang mengejutkan di balik refleksinya. Ada sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak. Rudy segera membalikkan badan dan mencoba untuk menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdegup lebih kencang. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Tidak ada suara selain deru napasnya sendiri, tetapi di kejauhan, ia bisa mendengar suara ketukan halus yang datang dari arah atas, seperti langkah kaki yang berat, tetapi sangat pelan. Dengan rasa takut yang semakin menyelimuti, Rudy memutuskan untuk menjelajahi lantai atas. Ia menaiki tangga yang berderit, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Begitu sampai di atas, ia mendengar suara berbisik, suara wanita yang nyaris tidak terdengar, tetapi penuh dengan kesedihan dan amarah. Satu langkah lagi, bisik suara itu, sangat pelan, seolah datang dari sudut ruangan yang gelap. Rudy mencoba untuk mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada kegelapan yang semakin dalam. Di ujung lorong, Rudy melihat sebuah pintu terbuka. Ia berjalan mendekat, meski seluruh tubuhnya memberontak. Begitu ia membuka pintu itu, ia terhenti. Di dalam kamar itu, di atas sebuah tempat tidur tua yang berdebu, ada sosok wanita yang sama yang ia lihat di cermin. Hanya kali ini, dia tidak berdiri. Sosok itu terbaring di tempat tidur dengan posisi yang aneh. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Rudy merasa kakinya tidak bisa bergerak, tetapi matanya tidak bisa lepas dari wanita itu. Perlahan, rambut di wajah sosok itu bergerak dan mata wanita itu terbuka, mata yang kosong, gelap, tanpa iris atau pupil. Hanya ada kedalaman hitam yang menakutkan. Satu langkah lagi, suara itu terdengar jelas. Kali ini bukan hanya bisikan, tetapi seperti teriakan yang menggema di seluruh ruangan. Sosok itu bangkit perlahan dari tempat tidur, melayang di udara dengan gerakan yang tidak wajar. Tubuhnya terbalik dan terhuyung-huyung. Kamu sudah datang lebih dekat, dan sekarang kamu adalah milikku. Rudy mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti terikat. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Ketika akhirnya ia sampai di pintu, dia berbalik untuk melihat sosok wanita itu sudah berada di depan pintu. Wajahnya yang penuh dengan kegelapan menatapnya dengan tajam. Tidak ada jalan keluar. Wanita itu berbisik. Dengan sisa-sisa kekuatan, Rudy berhasil membuka pintu dan berlari keluar dari rumah. Namun, saat dia melangkah ke halaman, dia mendengar suara langkah-langkah berat mengikuti dari belakangnya. Sosok wanita itu, dengan wajah yang kini penuh dengan senyum mengerikan, mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan udara di sekitar Rudy terasa semakin berat. Rudy berlari sekuat tenaga. Namun saat ia menoleh ke belakang, rumah itu sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya hutan gelap yang menutupi jalan. Suara langkah itu masih terdengar. Semakin dekat,
semakin jelas. Saat ia menoleh lagi, wanita itu sudah berada tepat di depannya. Wajahnya kini penuh dengan taring-taring tajam yang terlihat mengerikan. "Selamat datang di rumahku, untuk selamanya." Suara itu terdengar, dan Rudy merasa kegelapan menyelimutinya, menariknya ke dalam dunia yang tidak akan pernah bisa ia tinggalkan.